Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diaul Hakik Barisuda dengan NIM 23314077111123. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk sedikit menjelaskan atau menerangkan mengenai ujian tengah semester, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memilih salah satu pengimplementasian dari materi pertemuan 6. Nah, jadi di sini saya akan membawakan atau menjelaskan yaitu mengenai mandatory access control gitu. Jadi apa sih mandatory access control itu atau MAC? MAC adalah sistem kontrol akses yang ketat dan tidak fleksibel, di mana hanya administrator yang bisa mengatur siapa saja yang boleh akses sesuatu. Kemudian dalam sistem ini pengguna tidak bisa seenaknya memberi izin ke orang lain. Semua akses diatur berdasarkan level keamanan seperti itu. Jadi, bagaimana sih sistem MAC atau metode mandatory access control ini berjalan? Pertama, sistem ini akan melakukan autentikasi dengan pencocokan username dan juga password yang dimasukkan oleh user. Jika sesuai, user akan dianggap berhasil login seperti itu. Nah, setelah login selesai, sistem akan melakukan pengecekan eh, hak akses berdasarkan peran atau role user gitu. Role ditentukan oleh administrator dan tidak bisa diubah sesuka hati oleh user gitu. Nah, sesuai dengan prinsip MAC tadi, tidak fleksibel gitu. Nah, misalnya user dengan role admin yang hanya bisa mengakses endpoint atau admin area begitu. Dalam sistem ini, saya membuat tiga level role gitu. Pertama ada admin, staff, dan juga ada guest. Tiap role memiliki akses berbeda. Misalnya, guest tidak bisa mengakses data milik admin. Gitu. Saya juga melakukan pengujian ini untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja, seperti mencoba akses menggunakan akun guest ke endpoint admin yang hasilnya akan ditolak gitu. Dengan demikian, sistem ini menunjukkan bagaimana autentikasi dan akses kontrol dapat diterapkan secara aman dengan menggunakan konsep MAC gitu. Langsung saja coba kita menuju ke program atau ke VS Code. Nanti yang akan dilanjutkan untuk implementasi di website seperti itu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari program untuk login gitu. Nah, di sini login nanti user akan diminta memasukkan username, kemudian password seperti itu. Kemudian nanti akan diarahkan setelah dinyatakan login berhasil, maka akan menuju ke laman dashboard gitu kan di location dashboard.php. Namun semisal user salah masukkan username atau lain hal, maka akan dianggap login gagal dan akan mengulangi eh, sistem login tadi. Nah, di sini setelah masuk dashboard.php gitu. Nah, di mana nanti setelah login berhasil, maka akan masuk ke tampilan dashboard. Nah, di dalam tampilan dashboard nanti akan ada eh, output atau penampilan bahasanya welcome to the Mac system, kemudian username sesuai role, entah itu guest, staff, ataupun admin seperti itu. Nah, nanti juga akan ditunjukkan berdasarkan level keamanannya. Semisal guest itu level keamanannya hanya level 1 atau level terendah, level 2 yaitu staff, admin, urutan yang terakhir atau level 3 seperti itu. Nah, nanti setelah dashboard selesai, maka akan menuju ke files.php dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menunjukkan di websitenya saja gitu. Ini adalah tampilan awal dari sistem login menggunakan MAC seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk login menggunakan admin. Dan kita akan masukkan passwordnya, login. Nah, ini tandanya login sudah berhasil. Nanti akan ditampilkan biasanya ada tampilan dashboard, kemudian welcome to the Mac system,
Nah, kemudian di sini kita sambut di halo admin. Nah, di sini juga ditujukan level keamanannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat file sesuai level. Nah, untuk level 3 apa saja sih data yang bisa kita lihat? Oke. Jadi untuk level admin atau level 3 kita dapat mengakses beberapa file yang ada gitu. Pertama ada data umum, kemudian data yang tahu-tahu aja atau setengah rahasia seperti itu. Kemudian ada data rahasia banget. Nah, ketika kita mengakses file ini menggunakan admin atau yang berlevel 3, maka kita dapat mengakses semua file yang ada di dalam website atau di dalam database. Seperti itu. Kita lihat coba di sini, ini adalah contoh dari isi data umum. Coba kita eh, login menggunakan staff gitu ya. Ini juga sama tampilannya seperti seperti admin tadi. Kemudian coba kita lihat file. Nah, untuk file yang dapat diakses oleh user dengan role staff itu hanya dua file saja, yaitu data umum dan data yang tahu-tahu aja. Nah, untuk data rahasia banget itu tidak ada di sini. Karena apa? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahasanya dalam sistem ini itu tidak fleksibel atau pengguna tidak bisa seenaknya memberi izin ke orang lain untuk semua akses gitu. Jadi yang dapat mengakses file rahasia banget itu hanya user dengan role admin atau yang memiliki level 3 seperti itu. Pun demikian dengan yang guest gitu. Coba kita login ke guest. Nah, untuk guest sendiri hanya dapat mengakses satu file saja, yaitu file data umum seperti itu. Coba kita login dengan nama yang lain, owner, ini passwordnya. Nah, ketika kita tidak terdaftar, kita tidak akan bisa login atau akan ada notifikasi bahwasanya login gagal seperti itu. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Jadi, bagaimana sih cara memitigasi serangan terhadap sistem MAC ini? Jadi, MAC atau mandatory access control sendiri sebenarnya adalah sistem kontrol akses yang super ketat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasanya sistem ini tetap bisa diserang jikalau tidak dijaga gitu. Nah, berikut beberapa cara agar eh, memitigasinya dengan sederhana. Pertama, update aplikasi atau sistem gitu. Jadi biar bug tidak bisa dimanfaatkan attacker gitu. Jadi biar bug itu bisa tertutup rapat lah seperti itu. Kemudian jangan berikan akses root sembarangan gitu. Karena kalau attacker dapat root, eh, dia akan bisa melewati MAC itu sendiri. Kemudian terapkan kebijakan yang benar dan ketat. Audit dan pastikan aturan MAC yang sesuai dan jangan terlalu longgar. Kemudian lindungi label file karena MAC bergantung dengan label. Kalau misalnya diubah attacker itu akan sangat berbahaya. Kemudian jangan biarkan MAC dinonaktifkan, lock mode enforcing dan monitor perubahan dengan log gitu. Kemudian yang terakhir yaitu batasi komunikasi antar level keamanan. Hindari celah data bocor lewat jalur tidak resmi atau covert channel seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.